Terkuak sosok wanita yang diam-diam menunggu Ahmad Zoni cerai dengan Irish Bella. Zeda Salim, mantan istri Habib Ali Jidan, kembali menjadi sorotan publik setelah kabar dirinya berusaha menjenguk Ahmad Zoni di Rutan Salemba. Kehadiran Zeda di sana bukan tanpa alasan. Ia ingin memberikan dukungan moral kepada mantan suami Irish Bella yang tengah menghadapi masa-masa sulit di balik jeruji besi. Zeda mengungkapkan kekagumannya atas perubahan Ahmad Zoni yang disebutnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya dari tahun lalu sudah ada niatan untuk menjenguk Ahmad, cuma kondisinya masih belum memungkinkan karena masih belum ketok palu perceraiannya, ujar Zeda Salim saat ditemui di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, Selasa 12 November 2024. Zeda mengaku jika ia menjenguk Ahmad dalam kondisi belum bercerai, nantinya akan timbul fitnah. Kini ia lega dan bisa lebih bebas menjenguk karena Ahmad sudah sah bercerai. Zeda Salim, yang kini berusia 37 tahun, mengaku memiliki hubungan baik dengan Ahmad Zoni sejak lama. Menurutnya, persahabatan mereka telah terjalin sejak tahun 2013. Sebelum Ahmad menjalin hubungan dengan Ranty Maria, Zeda merasa prihatin dengan kondisi Ahmad yang kini menjalani hukuman sendirian. Saya kenal dekat dengan Ahmad sudah lama, dari tahun 2013. Dari sebelum dia pacaran sama Ranty, kita sudah dekat. Kita sudah punya hubungan baik, jelas Zeda. Zeda merasa jika Ahmad Zoni saat ini membutuhkan banyak dukungan terlebih dari orang-orang terdekatnya, apalagi banyak sekali hujatan publik tertuju pada mantan suami Irish Bella. Sayangnya, rencana Zeda untuk bertemu Ahmad Zoni harus ditunda. Insiden api kabur di Rutan Salemba membuat layanan kunjungan ditutup sementara. Bahkan ia mengaku sudah mempersiapkan diri untuk menjenguk Ahmad Zoni. Zeda sudah membawakan buah-buahan dan beberapa makanan. Ahmad Zoni kini menjalani hukuman 4 tahun penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba. Putusan banding Pengadilan Negeri Jakarta memutuskan hukuman yang lebih berat dari putusan awal, yaitu 3 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Putusan banding tersebut menaikkan masa hukuman menjadi 4 tahun dan denda 800 juta rupiah. Remaja bule nangis ditinggal ibunya di bus, sopir tenangkan pakai bahasa Jawa. Seorang sopir bus di Jawa Timur tanpa sengaja menemukan seorang remaja bule yang ditinggalkan ibunya di dalam bus. Remaja tersebut menangis terisak-isak mencari keberadaan sang ibu. Tidak dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris, si sopir mencoba berinteraksi dengan remaja itu menggunakan bahasa Jawa, menciptakan momen unik yang menarik perhatian banyak orang. Video singkat yang diunggah di media sosial memperlihatkan sang sopir yang mendekati remaja bule berparas tampan dengan mata biru itu. Ketika remaja tersebut menangis di kursi penumpang, sopir tersebut mencoba menenangkan dengan bertanya, namun tanggapannya tetap menggunakan bahasa Jawa. Percakapan mereka yang dipenuhi perbedaan bahasa terdengar lucu dan menggelitik. Dalam salah satu dialog, si remaja mengatakan, "I want to see mama," yang berarti ia ingin bertemu ibunya. Sopir membalas dengan santai seolah mencoba menenangkan remaja itu meskipun tidak memahami maksud ucapannya. Situasi semakin unik ketika sang sopir mengungkap bahwa ibu remaja itu meninggalkannya di area persawahan. Ketika tangisan si remaja mulai mereda, sopir kembali berbicara dengannya. Namun, perbedaan bahasa tetap menjadi kendala. Itu terus menyebut mom sementara sopir menanggapi dengan komentar kocak khas bahasa Jawa, bahkan sempat menyinggung nasi atau makan karena salah mengerti. Situasi ini membuat warganet tidak kuasa menahan tawa melihat bagaimana sopir tersebut mencoba membantu dengan caranya sendiri. Kisah tukang rongsok berhati mulia nikahi ODGJ lantaran tidak tega melihatnya hidup seorang diri di jalanan. Haryadi, seorang pria yang berprofesi sebagai tukang rongsok, membuat keputusan yang luar biasa ketika ia memilih untuk menikahi seorang wanita dengan gangguan jiwa, Rika. Keputusannya untuk menikahi Rika ini berawal dari rasa iba yang mendalam terhadap kondisi wanita tersebut yang hidup di jalanan seorang diri. Haryadi merasa kasihan melihat Rika yang harus bertahan hidup dengan segala keterbatasan mental dan fisik tanpa ada keluarga yang mendampinginya. Pertemuan mereka dimulai ketika Haryadi melihat Rika mengamen dengan ukulele di pinggir jalan saat beristirahat. Pada pertemuan pertama, Haryadi menyadari bahwa Rika mengalami gangguan jiwa yang mungkin disebabkan oleh trauma masa lalu. Meskipun kondisi Rika tampak stabil pada awalnya, ia kadang-kadang menunjukkan perilaku yang tidak terkontrol, termasuk mudah marah. Namun, hal tersebut tidak membuat Haryadi menjauhkan diri. Justru, rasa belas kasihan membuatnya semakin mendekat. Haryadi kemudian mendengar cerita lebih lanjut dari Rika tentang masa lalunya. Ternyata Rika kabur dari rumah karena trauma yang begitu mendalam sehingga ia enggan kembali ke keluarga. Mendengar hal tersebut, Haryadi merasa bahwa Rika membutuhkan seseorang yang dapat membimbingnya dan ia memutuskan untuk memberikan dukungan dengan cara yang sederhana namun penuh kasih sayang. Ia mengajukan niat untuk menikahi Rika meskipun dengan keadaan finansial yang terbatas. Keputusan Haryadi untuk menikahi Rika memang sederhana, tanpa pernikahan besar-besaran namun penuh makna. Haryadi mengungkapkan bahwa meski ia hanya seorang tukang rongsok dengan penghasilan
penghasilan terbatas, ia merasa cukup untuk mengajak Rika menjalani hidup bersama. Ia merasa bahwa ia harus memberi Rika rasa aman dan keluarga, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh wanita tersebut setelah sekian lama hidup sebatang kara. Setelah menikahi Rika, Haryadi merasa bahagia karena bisa memberi wanita tersebut tempat tinggal dan membimbingnya menjalani hidup. Ki berstatus honorer, guru di Karawang belikan sepatu baru untuk siswanya yang tak mampu. Kebaikan seorang guru di Karawang telah membuat banyak warganet mengeluarkan air mata. Pasalnya, guru tersebut masih mampu memberi di tengah upahnya sebagai honorer yang tak seberapa. Guru yang bernama Nita ini sudah berumah tangga dan telah dikaruniai oleh seorang putra yang masih kecil. Selain menjadi seorang ibu di rumah, ia juga jadi orang tua bagi para siswa di salah satu SMP Karawang. Ketika sedang upacara bendera, Nita tak sengaja melihat ada seorang siswa yang mengenakan sepatu tak layak. Bagian belakang sepatu itu sudah terbelah sehingga kaos kaki yang digunakan siswa terlihat. Meskipun sudah tak layak pakai, kondisi ekonomi membuatnya tak punya pilihan lain sehingga harus tetap memakainya. Ia mengaku tidak tega melihat kondisi tersebut, padahal siswa itu semangat untuk menuntut ilmu di sekolah. Terkadang kehidupan terlihat tak adil bagi mereka yang punya kemauan keras untuk belajar. Akan ada banyak hambatan ketika kemauan itu semakin keras, tapi hasil akhir tak pernah membohongi. Terbukti seorang guru berhati malaikat akhirnya diutus oleh Sang Pencipta untuk membantu siswa tersebut. Akhirnya Nita berinisiatif seorang diri untuk membelikan sepatu baru yang lebih layak dipakai. Tampak siswa tersebut sangat antusias membuka sepatu barunya dan segera memakainya. Siapa sangka kebaikannya itu memancing warganet lain untuk menyumbangkan rezekinya karena ingin turut membantu para siswa yang membutuhkan. Akhirnya ia menuntaskan amanah dari warganet dengan membelikan perlengkapan sekolah yang baru untuk siswa tersebut. Baju seragam yang telah kusam kini berganti baru, sehingga bisa membuat siswa tersebut tersenyum bahagia. Kini siswa itu semakin bersemangat untuk sekolah usai mendapat rezeki yang tak disangka seperti turun dari langit. Ibu guru ini juga berjanji akan membelikan perlengkapan sekolah pada murid lain yang mengalami kesulitan ekonomi. Usia 3 tahun, Titi DJ disebut pacaran dengan Thomas Djorghi. Wajah awet muda Ibu Stephanie Putri ini jadi sorotan. Baru-baru ini, Titi DJ menjadi sorotan karena kedekatannya dengan Thomas Djorghi, aktor dan penyanyi berusia 55 tahun. Kabar kedekatan mereka mulai mencuat setelah keduanya sering terlihat bersama dalam berbagai kesempatan, seperti menghadiri acara pernikahan, membuat konten bersama, hingga berdandan cosplay menjadi Bruno Mars dan Rose Blackpink. Rumor bahwa Titi dan Thomas menjalin hubungan asmara pun menyebar luas di kalangan penggemar dan media. Menghadapi berbagai gosip tersebut, Titi akhirnya buka suara. Ia membenarkan bahwa dirinya memang dekat dengan Thomas, tetapi hubungan mereka hanya sebatas sahabat. Kini dekat baru 1 tahun belakangan ini. Terus seru gitu, kita senang makan berdua, senang nonton, karaoke, ungkap Titi DJ menjelaskan hubungannya dengan Thomas. Ia juga menceritakan bahwa Thomas sudah lama mengenal dirinya dan mengetahui perjalanan cinta serta berbagai fase dalam hidupnya. Persahabatan Titi dan Thomas mencerminkan kehangatan dan kesamaan minat yang mereka miliki. Titi menjelaskan bahwa Thomas adalah teman yang bisa diandalkan, seseorang yang bisa diajak berbagi momen suka dan duka. Meskipun keduanya sama-sama berstatus single, Titi menegaskan bahwa mereka tidak sedang dalam hubungan cinta atau pacaran. Bagi Titi, memiliki sahabat yang mengerti dan mendukung dirinya dalam segala hal adalah sebuah anugerah.